1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kita bertemu lagi di pembelajaran komputer tapi secara daring ya. Nah, sebagaimana yang minggu lalu Bapak udah jelaskan, kita akan membahas tentang suatu aplikasi, yaitu namanya Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint itu ya. Tampilannya seperti ini. Nanti Bapak jelaskan satu-satu menu, icon, dan fungsi-fungsinya. Jadi sebelum ke sana, Bapak akan jelaskan dulu apa itu aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi aplikasi Microsoft PowerPoint itu adalah aplikasi untuk presentasi. Nah, ada yang sudah mengenal atau sudah mendengar tentang kata presentasi ya. Jadi presentasi itu adalah kita menjelaskan atau menggambarkan atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu namanya presentasi. Jadi aplikasi ini menyediakan media, menyediakan sarana untuk kita presentasi ya, untuk kita menginformasikan atau mengumumkan atau menjelaskan sesuatu ke orang yang lain dalam bentuk yang lebih menarik. Jadi bukan hanya kata-kata atau bukan hanya percakapan yang kita presentasikan, yang kita informasikan, tapi dapat berupa media, berupa video, berupa animasi ya, berupa teks dan sebagainya, supaya orang lain yang akan kita beri informasi lebih tertarik untuk mendengarkan informasi tersebut. Jadi itu ya penjelasannya tentang aplikasi Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi untuk presentasi. Nah, kenapa sih kita belajar aplikasi PowerPoint ini untuk presentasi? Karena untuk kelas 6 ini nanti ada project yang namanya sidang makalah. Sidang makalah itu, jadi kalian membuat sebuah makalah atau karya ilmiah, nanti dijelaskan di depan orang-orang, di depan guru-guru dan orang tua juga siswa. Jadi nanti untuk menjelaskannya disebut presentasi. Nah, presentasinya menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi kita bahas untuk kelas 6 ini, kita bahas tentang project sidang makalah. Selain PowerPoint, nanti kalian juga harus membuat makalahnya, membuat laporan makalahnya berupa makalah. Berarti kalian harus mengetik dan dicetak melalui aplikasi Microsoft Word yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nanti kita bahas juga Microsoft Word-nya, atau langsung kita membuat project-nya bareng-bareng dengan Microsoft Word. Oke? Nah, itu sekilas tentang penjelasan materi yang akan kalian dapat di kelas 6 ini. Baik, kita mulai saja. Untuk aplikasi Microsoft PowerPoint, udah tadi Bapak jelaskan, ini tampilan awal dari aplikasi Microsoft PowerPoint atau disebut PowerPoint untuk presentasi ya. Di sini ada lembar kerja tapi kecil. Kalian kan melihatnya di Microsoft Word, di Microsoft Excel itu tampilannya lebih besar, full screen. Tapi ini tampilannya lebih kecil, dan di sampingnya juga ada tampilan lagi, ada kotak lagi kosong. Nah, ini adalah lembar kerja atau kertas kerja yang akan kalian buat atau kalian isi di sini dengan kata-kata, animasi, video, dan sebagainya. Nah, jadi disebutnya lembar kerja. Untuk PowerPoint ini, nah, kita sebutnya bukan worksheet atau lembar kerja, tapi disebutnya adalah slide. Slide, oke? Slide. Di sini udah ditampilkan slide 1. Ini ada angka 1-nya. Berarti kalau di Microsoft Word itu halaman 1. Tapi kalau di PowerPoint istilahnya adalah slide. Slide pertama disebutnya juga secara default kalau kalian membuka Microsoft PowerPoint,
pasti secara default slide yang keluarnya adalah slide title atau slide judul atau slide awal. Jadi yang pertama ini disebutnya adalah slide title secara otomatis. Bisa kalian ganti, bisa kalian hapus. Ini bisa kalian hapus. Kita klik atau klik kanan, kita delete atau klik, kita delete. Mana delete-nya? Atau pakai keyboard kita klik delete. Itu udah terhapus. Kita kembalikan lagi pakai undo. Udah terhapus ya. Ini ada slide. Sama yang di atas ini adalah icon-iconnya, sama seperti Microsoft Word. Seperti Microsoft Word kalian sudah tahu. Di sini ada pengaturan teks, bold, garis miring, memiringkan, shadow dan sebagainya. Udah tahu ya. Di sini tambahannya yang perbedaannya dengan Microsoft Word ada new slide atau menampilkan slide yang baru atau menambahkan slide yang baru. Banyak, kalau kita klik di sini banyak model-model atau tampilan-tampilan yang sudah disediakan ya. Kamu bisa custom sendiri, tapi sementara kita belajar model atau tema yang sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint. Ada layoutnya sama seperti tadi ya, layoutnya kita bisa ganti-ganti. Kalau tadi untuk menambahkan, layout itu mengganti layout yang sudah ada ya, yang sudah kalian munculkan, kalian bisa ganti. Tadi kan title atau judul, kalian bisa ganti-ganti dengan ini misalnya ya, ada kontennya atau yang ini aja, atau juga mau yang blank, kosong, kalian bisa buat slide-nya menurut custom atau selera kalian. Tapi sementara kita belajar dasar, kita gunakan slide yang ada dulu. Oke. Reset itu untuk mengulang atau menghapus slide yang sudah ada section. Nanti kita pelajarin lagi kalau pas praktikum ya. Oke, ini Bapak kira udah tahu di Microsoft Word fungsi-fungsinya. Insert juga sama seperti Microsoft Word, ada picture, ada clip art, menambahkan atau menyisipkan ya. Menyisipkan clip art dan sebagainya, ada chart, ini grafik, shape, ini bentuk dan lain sebagainya. Nah, tambahan dari PowerPoint itu ada desain. Nah, di sini desainnya macam-macam. Nah, desain ini untuk apa? Desain ini untuk kalian nanti memberi warna atau memberi corak di slide kalian. Di slide jadi supaya lebih menarik. Jadi enggak cuman warna putih terus warna teksnya hitam. Jadi warna putih tulisannya hitam, kayak bor putih dikasih spidol warna hitam. Itu juga udah menarik untuk dipresentasikan, cuman lebih menarik lagi kalian memberi warna-warna. Nah, warna-warna atau tema-tema yang ada sudah disediakan Microsoft PowerPoint udah banyak. Ini kamu lihat, tinggal klik panahnya, ini sudah banyak ya. Udah banyak disediakan. Kalian tinggal pilih satu-satu. Misalnya mau yang ini tampilannya seperti apa. Ini dia akan berubah sendiri tuh. Kalian tinggal pilih-pilih aja mau tampilan seperti apa, tampilan di judulnya seperti apa, tinggal pilih. Berikutnya ada transition. Nah, ini adalah efek atau animasi untuk mengganti slide dari slide pertama, slide kedua. Kita praktekkan. Kita tambahkan dulu slide baru. Misalnya yang ini ya. Jadi berarti kita punya dua slide. Nah, kita pilih transitionnya misalnya yang ini misalnya. Nah, nanti ada perubahan dari slide pertama loncat ke slide kedua menggunakan animasi ini. Bagaimana cara melihatnya? Ini nggak bisa langsung dilihat ya, harus ke slide show dari from beginning karena masih kosong. Kalau kita klik, oh, karena masih kosong ini teks. Nah, untuk transition ini nanti kita
bisa lihat pengaruhnya atau kita bisa lihat perubahannya setelah kalian mengisi teksnya minimal ada 2 slide. Oke, nanti kita lihat perubahannya, kita lihat tampilannya kalau sudah mengisinya. Bapak jelaskan dulu ya. Oke, berikutnya ada animasi. Animasi juga ini banyak animasinya. Udah disediakan Microsoft PowerPoint ya. Ini dikelompokkan menjadi 1, 2, 3 animasi. 3 animasi ini fungsinya beda-beda. Jadi jangan asal klik, nanti Bapak jelaskan satu-satu. Entrance ini animasi untuk awal. Jadi animasi yang akan kamu berikan baik di teks maupun di gambar itu akan muncul, tadinya kosong jadi muncul di awal kalau menggunakan animasi ini, nggak langsung muncul. Nah, emphasis itu animasinya udah ada tapi sudah muncul berikutnya ya, tapi kita beri efek sedikit teks atau gambar yang ada, tapi ini udah nggak hilang dulu tapi tetap muncul. Kalau exit berarti setelah ada muncul dia keluar ya, exit itu menghilang, jadi animasinya menghilang, istilah seperti itu. Nanti perbedaannya bakal terlihat nanti kalau sudah kalian buat teks atau buat slide-slide itu selesai baru buat animasi. Oke, Bapak jelaskan dulu sedikit. Slideshow itu untuk menampilkan hasil dari presentasi kalian ya dan sebagainya. Oke, di sini ada format. Ini sama seperti Microsoft Word, nanti Bapak jelaskan lagi. Oke, kita langsung aja kita kasih contoh supaya kalian mengerti hasilnya. Kita kasih contoh misalnya slide judulnya adalah misalnya slide judulnya kita perkenalan tapi dengan menggunakan PowerPoint. Misalnya di sini Bapak tulis adalah identitas aku. Nah, di sini kamu tulis nama kamu ya. Nama kamu siapa? Kamu isi dengan nama kamu ya, nama lengkap kamu ya. Oke. Berikutnya kita ke menu home. Di sini ada new slide. Kita pilih yang new slide. Misalnya pilihnya yang kedua, title and content. Nah, di sini ada slide kedua itu untuk mengisi, ada dua kolom atau 2 box atau text box yang harus kalian isi. Nah, teks yang pertama, box yang pertama itu cuma diisi add title ya, diisi judulnya. Box yang kedua ini bisa kamu isi dengan teks, bisa juga kamu isi dengan tabel, grafik. Ini smart art, ini kamu bisa isi dengan gambar yang ada di hard disk atau disimpan di laptop atau di komputer kalian. Ini ada clip art, ini adalah gambar bawaan dari Microsoft Office. Juga bisa diisi dengan media, apakah video ataupun media audio saja, seperti itu ya. Oke, baik. Misalnya kan judulnya adalah kita sedang memperkenalkan diri sendiri. Slide keduanya misalnya di sini kamu tulis alamat misalnya ya. Alamatnya di mana kamu ketik, karena di sini ada bullets, ada 0 gini. Kamu juga bisa hilangkan bulletsnya, kamu backspace aja, kamu hilangkan di situ karena kita mau mengisinya dengan teks aja, enggak bullets ya. Alamatnya misalnya Desa Cikaso, Kecamatan Keramat ya, Kabupaten Kuningan, misal seperti itu. Oke, kita buat lagi, kita new slide lagi. Slide keduanya sama seperti yang ini, pakai yang kedua dulu. Di sini misalnya kamu ketik hobi misalnya gitu ya,
hobi. Klik hobinya apa di sini. Misalnya hobinya, karena hobinya banyak, kalian bisa tulis satu-satu di sini. Yang hobinya adalah membaca. Yang keduanya mungkin menyanyi. Yang ketiganya mungkin juga kalian hobinya adalah sepak bola. Dan lain sebagainya. Kalian sebutkan hobi kalian sendiri. Nah, kita ini karena contoh, kita tutup dengan kalian buka lagi atau buat lagi slide terbaru. Tapi di sini slide-nya slide terakhir. Misalnya kita pilih yang section header, ya slide penutup. Ya di sini slide penutup misalnya. Di sini kamu ketikkan nama kamu. Di sini kamu ketikkan bisa terima kasih. Nah, bisa penutup. Ini slide penutup. Jadi kita sudah buat 1, 2, 3, 4 slide. Slide pembuka. Di sini slide isinya ada 1, 2 slide isi tentang alamat dan hobi. Yang terakhir adalah slide slide penutup. Berarti ini slide nanti kalian untuk menutup, terserah kalian mau kasih kata-kata terima kasih apa, membuat penutupnya. Jadi ada 4 slide yang akan nanti kalian tampilkan di presentasi. Oke, selanjutnya kalian bisa buat slide-slide ini jadi lebih menarik, nggak cuman warna putih. Nah, bagaimana cara menampilkannya dulu? Cara menampilkannya, kalian klik slideshow. Nah, kita lihat perubahannya setelah kita edit dan sebelum kita edit. Slideshow di sini ada banyak show atau kalian bisa tampilkan isi dari presentasi kalian secara bagaimana. Di sini from beginning berarti kalian menampilkannya dari awal. Atau from clean slide berarti kalian menampilkannya dari slide yang sedang aktif. Misalnya dari slide kedua, yang nampilkannya slide kedua aja. Kalau kita klik slide ketiga, yang kalian tampilkan slide ketiga aja. Oke, kita kliknya from beginning aja. Kita lihat dari awal slide. Nah, ini hasilnya yang tadi Bapak bilang, ini udah pakai animasi transisi. Nah, di sini ada tulisan identitas kamu. Kamu ketik nama kamu siapa, alamat, kita klik pakai mouse atau pakai keyboardnya, pakai enter atau pakai panah ke kanan. Kita klik lagi. Ini kita klik sekali lagi, terima kasih. Nah, itu hasil dari presentasi kalian. Tapi presentasinya cuma warna putih dan teksnya warna hitam. Ya, agak kurang menarik dilihat. Makanya kita akan buat desainnya. Nah, untuk menutup slide ini, kalian klik lagi sekali lagi. Di sini ada tulisan end slide show. Lalu klik exit, klik sekali lagi. Berarti kliknya 2 kali untuk kembali ke menu aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, bagaimana untuk menampilkan lebih menarik? Kamu klik ke desain. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kamu bisa pilih desain yang enak dilihat menurut kalian. Ya bebas, yang mana aja. Misalnya ini seperti ini hasilnya. Kamu bisa cek satu-satu. Ini hasilnya seperti ini. Bisa cek satu-satu ya. Yang hijau ini hasilnya seperti ini tuh ya. Bisa cek hasilnya. Ini juga seperti ini tuh. Ini banyak, ini masih banyak ya. Coklat misalnya seperti itu. Ini hasilnya seperti itu. Nanti kamu bisa coba-coba sendiri, bisa kamu pilih-pilih sendiri yang menurut kalian baik, bagus. Gitu ya. Ini masih banyak di sini. Merah misalnya. Tuh ya, ini oke. Saya Bapak pilih yang ini ya. Di sini teks dengan temanya udah disesuaikan sama Microsoft Excel. Jadi Microsoft PowerPoint. Jadi kalian nggak usah ganti warna-warnanya. Ini akan terlihat nanti di tampilannya. Nah, kalau sudah dikasih desain seperti ini, kalian ke slideshow, kalian klik from beginning. Ini tampilannya sudah beda lagi tuh. Nah, jadi lebih menarik ya. Ada warnanya. Ini seperti ini. Oke, jadi tampilannya lebih menarik. Kita klik lagi.
Nah, ini akhirnya. Terima kasih. Jadi menutup dan kembali ke menu pengeditan. Nah, ini juga bisa kamu tambahkan yang tadi ada efek apa namanya nih? Efek seperti ini tampilan awalnya. Maaf. Nah, ada tadi tampilannya nggak kelihatan. From beginning ada tampilan awal seperti ini. Nah, mau setiap slide itu menggunakannya namanya transition. Misalnya slide kedua transitionnya mau seperti apa, kita cek misalnya yang ini, misalnya contohnya ya, tuh jadi seperti ini. Yang ketiga lagi misalnya mau ganti lagi, saya pakai yang ini, tambahnya seperti ini. Yang terakhirnya misalnya mau yang ini, gitu ya. Kita lihat satu-satu hasilnya from beginning. Slide pertama animasi transisinya seperti ini, slide kedua beda lagi, slide ketiga seperti ini, slide keempat seperti itu. Oke. Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Nanti minggu depan Bapak jelaskan lagi, tambahan lagi untuk animasi teks, untuk mengedit supaya PowerPoint atau nanti presentasi kalian lebih menarik lagi. Oke. Untuk tugasnya kalian perhatikan atau dengarkan baik-baik. Kalian buat animasi, buat PowerPoint seperti ini yang udah Bapak contohkan, buat identitas kalian sendiri ya, alamat kalian sendiri, hobi kalian sendiri ya. Pakai 4 slide seperti yang udah Bapak contohkan. Kalau belum ngerti kalian bisa replay videonya, bisa ulang lagi. Setelah kalian beres atau selesai, kalian save, kalian simpan, kalian kasih nama lengkap kalian. Nama kalian dan kelas berapa, lalu kamu save, lalu kamu kirimkan file ini, file PowerPoint-nya ke Classroom. Oke. Jadi jangan dirubah-rubah bentuknya, kalian sudah mengerti lah, yang kemarin kan kelas 5 sudah sering mengirim-ngirimkan. Ini kamu kirimkan file file PowerPoint-nya. Nanti Bapak periksa di Classroom. Oke. Materi untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.